Ya, kita berterima kasih. Udah lama juga nggak ketemu ya kemarin Pak Dani. Ya, jadi ini saya dan kita juga senang ini ada yang dari Tanjung Pinang ya Pak Samuel ya. Iya betul. Ya. Nanti dari Tanjung Pinang bisa lebih banyak lagi lah gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita sekarang sudah sampai di Markus 7. Ya, di Markus 7. Markus 7 ini memperlihatkan kepada kita iman yang bertumbuh dengan iman yang tidak bertumbuh atau iman yang percuma. Jadi ayat yang kita baca ini kontras tentang dua bentuk keselamatan. Satu keselamatan itu tentang mengerjakan perkataan Kristus atau perintah Allah. Yang satu lagi itu berpendapat bahwa keselamatan dari perintah manusia. Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat ke-8. Ya, dalam ayat ke-8, sebentar mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena saya terlalu bersemangat tadi lupa share ya. Mohon maaf ya, tapi bahannya kan sudah ada sama Bapak Ibu juga sekalian ya. Ya. Oke, ya baik sudah ada ya. Oke, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan dalam ayat ke-8 inilah persoalannya, ya. Perintah Allah kamu abaikan dan adat istiadat manusia kamu pegang. Jadi adat istiadat manusia ini atau disebut juga tradisi nenek moyang ini berulang kali muncul. Kalau kita ada lihat Alkitab ya dalam ayat yang ketiga itu dikatakan berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Yang kelima juga dikatakan ya hidup menurut adat istiadat nenek moyang. Ayat ke-8 ya adat istiadat manusia kamu pegang. Ayat ke-9, ayat ke-13. Jadi ini kontras dua hal. Ya, iman yang percuma dengan iman yang tidak percuma. Sekarang kita lihat ya, dari Markus 7, 1 sampai 23. Ini mulai dengan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang datang jauh-jauh dari Yerusalem ke daerah Galilea. Ini kalau jalan kaki, ya sekitar 3 hari lah ini jalan kaki. Jadi kenapa mereka mau menempuh perjalanan yang begitu jauh? Ya, capek-capek jalan karena mereka mendengar bahwa apa yang menjadi adat istiadat mereka ini yang mereka pertahankan mati-matian sebagai jalan keselamatan, ternyata itu eh, dilanggar oleh murid-murid. Dan betul saja ketika mereka sampai ke daerah Galilea, mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tangan tidak dibasuh. Maksudnya apa nih makan dengan tanpa cuci tangan? Ya, ini bukan soal kebersihan Bapak Ibu sekalian, tapi soal keselamatan. Ya. Ah, oleh karena Markus kita masih ingat ya, dia menulis Injilnya ini untuk jemaat Kristen ya di kota Roma. Ah, tentu mereka kurang paham tentang adat istiadat Yahudi. Itulah sebabnya Markus memberi penjelasan tentang adat istiadat Yahudi itu supaya orang Kristen di Roma tidak salah paham. Ya, ayat ketiga dan keempat itu penjelasannya. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan saksama. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Ya, maksudnya membasuh dirinya eh, seperti mandi begitu ya, membasuh diri. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, bejana, perunggu serta tempat pembaringan, maksudnya tempat tidur.
kita lihat ya bagaimana respons Tuhan Yesus terhadap hal ini. Tuhan Yesus katakan, dia kutip dari Yesaya 29 ayat 13. Ya, bahwa perbuatan pemimpin agama Yahudi dan juga yang dia paksakan kepada rakyat Yahudi lainnya, itu dikatakan Tuhan Yesus sebagai apa? Kemunafikan. Kenapa itu kemunafikan? Karena ibadah mereka tidak berasal dari hati, tapi dari perintah manusia atau adat istiadat nenek moyang. Jadi saya bacakan ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya, ini yang kalimat yang penting itu kita lihat ya, hatinya jauh dari aku. Jadi mereka ibadah tanpa hati, tanpa ada relasi dengan Allah. Sekarang kita lihat ya, kita tahu orang Farisi, orang ini adalah mau mentaati Taurat. Nah, ini akarnya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, itu mulai dari zaman Esra yang disebut ahli Taurat. Ya, sejak itu bangsa Israel menyadari kenapa mereka dibuang, karena mereka tidak mentaati firman Allah. Karena itu mereka berusaha mentaati firman Allah, hanya saja ya yang mereka kerjakan itu adalah perintah manusia. Kenapa perintah manusia? Begini, Bapak Ibu sekalian. Dalam PL, yang diminta untuk membasuh tangan dan kaki itu hanya imam. Itu pun untuk masuk ke bait Allah. Ya. Jadi bukan semua, hanya imam saja. Ya, ini kan ada tertulis itu di Keluaran, Imamat, ya, hanya imam. Tapi mereka tafsirkan, mereka pahami, mereka tambah-tambah, dan kemudian itu diteruskan terus-menerus menjadi suatu kewajiban untuk selamat. Ya, dan mereka tambah lagi. Itu bukan soal bait Allah, tapi kalau bersentuhan dengan orang bukan Yahudi, ya, itu membuat mereka dikatakan najis. Ini berulang-ulang kan disebut sini najis. Ya, supaya kita paham, kira-kira begini ya. Misalnya kalau ada orang Yahudi menyentuh mayat manusia. Kalau dia menyentuh mayat manusia, tentu saja tangannya tidak kotor kan? Tapi itu membuatnya najis. Bagaimana supaya dia menjadi tahir kembali? Dibuatlah ada ritual. Ritualnya itu air dicampur abu sapi betina merah, ya, yang tentu saja kalau itu di ritual itu dipercikan, tentu tangannya jadi kotor. Tapi itu sudah membuat dia menjadi tahir, najisnya sudah hilang. Jadi kita lihat banyak tambahan-tambahan yang dilakukan. Padahal itu aturannya hanya untuk imam saja. Ya. Jadi perintah Allah mereka abaikan, perintah manusia mereka kerjakan. Nah, Tuhan Yesus kemudian memberi contoh. Contoh bagaimana mereka mengabaikan perintah Allah dengan mengerjakan perintah manusia. Tuhan Yesus kutip dari Keluaran 20 ayat 12 ya. Hormatilah, ini perintahnya kan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian dari Keluaran 21, siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Jadi ada perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Tapi seorang anak, dia akan enteng saja berkata kepada orang tuanya bahwa dia sudah mengalihkan bantuan kepada orang tuanya menjadi persembahan kepada Allah. Karena memang itu tuntutan dari para pemimpin agama. Akibatnya apa? Orang tuanya jadi terlantar.
Jadi anak laki-laki itu menyerahkan hartanya kepada Allah sebagai kurban. Nah, kurban itu tradisi manusia yang dikeluarkan oleh para pemimpin agama Yahudi. Nanti pada saat kalau dia sudah mati, kurban itu menjadi milik bait Allah. Jadi ketika dia masih hidup, kurban itu tetap menjadi milik dan di bawah kendalinya. Ya, dengan demikian orang tuanya yang harusnya diurusnya pada masa tuanya menjadi terabaikan, menjadi terlantar. Nah, ini sebagai contoh yang dilihat oleh Tuhan Yesus bahwa orang-orang lebih taat kepada perintah manusia daripada perintah Allah. Perintah Allah itu jelas, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, tapi karena ada perintah manusia bahwa harta yang sudah dipersembahkan kepada bait Allah itu tidak bisa digunakan untuk merawat orang tua, ya, menolong orang tua. Jadi itu salah satu contoh yang dibuat. Oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian mengajar orang banyak, ayat 14. Ya, bagaimana seharusnya? Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak, ya, dan berkata kepada orang banyak itu tentang isu kenajisan ini. Tuhan Yesus tegaskan, apa yang menajiskan manusia tidak berasal dari luar. Jadi itu bukan soal membasuh, ritual membersihkan tangan, gitu ya. Bukan soal itu. Tapi kenajisan dari mana? Dari hati. Bukan dari luar. Dari hati datangnya. Oleh karena itulah Tuhan Yesus katakan, dengarkanlah, apa dikatakan? Aku. Ya, dengarkanlah aku dan pahamilah. Ya. Jadi di sini waktu Tuhan Yesus dikatakan dengarkanlah aku, itulah yang dimaksud waktu Paulus mengatakan iman timbul karena mendengar perkataan Yesus. Jadi bukan mengerjakan adat istiadat manusia. Dan kemudian nanti Tuhan Yesus secara khusus ayat 17 mengajar murid-muridnya di mana? Di rumah. Ayat 17 ya, sesudah ia masuk ke sebuah rumah, meninggalkan orang banyak, murid-murid bertanya kepadanya. Ya, kenapa di rumah? Kita tahu rumah dipakai oleh Tuhan Yesus mulai dari pasal 1 sebelumnya untuk tempat mengajar. Itu fungsi rumah yang sangat penting ditekankan berulang kali dalam Injil Markus ini. Rumah itu tempat mengajar. Ya. Jadi iman itu ditumbuhkan pada keluarga, pada anak-anak. Mulai dari mana? Dari rumah. Mereka tidak paham. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa hati, ya, hati itu adalah pusat kehidupan manusia. Dari hatilah Tuhan Yesus katakan muncul segala macam kejahatan. Jadi sumber kenajisan itu, ya, adalah hati manusia. Dari hati manusia apa dikatakan? Timbul pikiran jahat. Ya. Bentuknya bagaimana? Percabulan. Nah, itu yang dikatakan mulai dari ayat 21, ayat 22. Percabulan, ya, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa hati manusia lah yang harus diubah. Dan siapa yang bisa mengubah hati manusia? Hanya Tuhan Yesus saja. Nah, sekarang Tuhan Yesus memperlihatkan, ya, dicatat oleh Markus di sini, bagaimana hati manusia itu yang diubahkan. Iman yang sesungguhnya itu seperti apa? Tuhan Yesus masuk ke daerah Tirus. Ini daerah Libanon yang sekarang, yang di mana itu dibombardir, ya. Jadi Tirus ini itu adalah musuh bebuyutan orang Yahudi, ya. Yosefus, ahli sejarah orang Yahudi, itu memberi laporan bahwa penduduk Tirus ini
adalah musuh bebuyutan. Nah, kita lihat di sini. Tuhan Yesus tidak ragu masuk ke wilayah musuh bangsa Yahudi. Ya, tanpa ragu-ragu dia masuk ke sana. Dan di daerah musuh ini, apa yang dihadapi? Tuhan Yesus berhadapan dengan roh jahat. Dan eh, roh jahat ini, ya, yang dihadapi Tuhan Yesus itu datang melalui seorang ibu, ya, seorang perempuan yang anaknya kerasukan, seorang perempuan Siro Fenisia. Nah, bagi pemimpin agama Yahudi, mereka itu tidak boleh atau tidak bersedia sebenarnya untuk bertemu dengan perempuan, bercakap-cakap dengan perempuan. Apalagi perempuan bukan Yahudi. Mereka tidak mau. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti pemimpin agama Yahudi, dia bersedia datang. Ya, kita lihat perempuan ini datang bersujud. Kenapa? Bebannya terlalu berat dalam hidupnya. Sehingga tanpa malu, tanpa segan, sungkan, dia kemudian sujud di depan kaki Yesus. Ini tentang roh jahat, kita lihat dulu sebentar ya. Dalam Injil Markus ini berulang kali muncul. Ya, jadi istilahnya dipakai roh jahat atau juga setan gitu ya. Ini adalah pribadi roh jahat atau setan yang mengendalikan, menguasai manusia. Itu maksudnya kerasukan. Kita lihat ya bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang atau dengan mengusir setan. Kita lihat caranya begini yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang itu sakit, dia sentuh orang itu. Nah, dia sentuh. Ya, mulai dari pasal 1 sampai pasal 8. Kalau roh jahat setan, itu dia usir keluar dari tubuh manusia. Jadi ada dua cara kita lihat di situ ya. Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, tahu bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Ya, datang mengenal Yesus sebagai penyembuh anaknya, pembebas anaknya dari roh jahat. Tapi kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus membawa pengenalan iman perempuan ini lebih dalam lagi. Kita tahu sejak awal Tuhan Yesus tidak ingin dia dikenal sebagai penyembuh, sebagai pembuat mujizat. Ya, kita sudah pelajari itu sebelumnya. Tuhan Yesus perlihatkan lagi di sini. Tidak cukup mengenal Tuhan Yesus sebagai pembawa mujizat, ya, pembawa penyembuh. Dia mau membawa pengenalan perempuan ini kepada lebih dalam. Di sini Bapak Ibu sekalian ya, ini sering ayat ini salah mengerti karena mengatakan begini, loh Tuhan Yesus itu kok tega amat ya menyebut perempuan Sirofenisia itu anjing gitu ya. Ini harus kita perhatikan. Tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan perempuan itu anjing. Dan tidak pernah perempuan itu pun mengenal dirinya atau mengidentifikasi dirinya sebagai anjing. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perempuan ini menyadari urutan makan di rumah, yang rumah itu ada anjing peliharaan. Bagi orang Yahudi, anjing itu haram. Kita ingat ini rumah bukan orang Yahudi. Ya, ini kan perempuan Sirofenisia. Bagi mereka anjing biasa gitu, ada anjing peliharaan. Jadi urutan makan di rumah itu ya, kalau anak-anak makan, ya biasalah kalau namanya anak-anak makan kan ada remah-remahnya atau apanya jatuh ke bawah meja. Itu diambil oleh anjing ini. Jadi anjing ini tidak merebut makanan anak-anak itu, tidak. Atau anak-anak ini tidak melemparkan makanannya, tidak. Tapi ya karena namanya makan ya remah-remahnya jatuh, ya itu yang dimakan anjing itu. Jadi kalau kita lihat di sini, yang dipahami perempuan ini kemudian adalah
soal urutan misi Tuhan Yesus. Itu yang dia kenal kemudian. Ya. Ini yang juga dikatakan Paulus, Roma 1:16 dan juga Yohanes 4:22. Isinya apa? Keselamatan datang dari orang Yahudi. Jadi keselamatan Yahudi dulu, baru kemudian orang bukan Yahudi. Ini yang dikenal oleh perempuan Sirofenisia ini. Jadi dia memiliki iman bahwa Tuhan Yesus tidak hanya pembebas anaknya, tapi Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan, yang memulihkan. Ya, tidak hanya orang Yahudi, tapi juga termasuk orang bukan Yahudi. Ya, Yesus datang membawa keselamatan kepada Yahudi dan bukan Yahudi. Ini iman perempuan ini baru dipahami oleh rasul-rasul itu dalam Kisah pasal 15. Itu pun setelah mereka berdebat. Ya, antara kebangkitan Tuhan Yesus dengan Kisah 15 itu sekitar 17 tahun atau mungkin 19 tahun. Jadi setelah kebangkitan belasan tahun kemudian, para rasul baru mengerti apa yang dikenal oleh perempuan Sirofenisia ini. Jadi imannya melampaui. Imannya dia melihat bahwa relasi dengan Tuhan Yesus, dan dia mengenal Tuhan Yesus itu yang memulihkan, yang menyelamatkan dia dan juga keluarganya, dan juga orang bukan Yahudi. Luar biasa. Ya? Jadi dia mengenal Tuhan Yesus, memiliki iman, relasi bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua suku bangsa dan Allah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian dia pulang ke rumah, ya, dia lihat anak perempuannya sudah bebas dari belenggu roh jahat. Jadi perempuan Sirofenisia itu dan anaknya sekarang adalah murid. Jadi dia memiliki iman, ya, bukan dari tradisi manusia, tapi dari relasi dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan Yesus membawanya kepada lebih dalam lagi, sebagai Yesus itu adalah juru selamat dunia. Jadi baik etnis Yahudi dan etnis bukan Yahudi. Nah, sebagai ilustrasi dari pemahaman pengenalan perempuan ini bahwa keselamatan itu berlaku bagi Yahudi dan bukan Yahudi, ya, jadi bukan soal tradisi manusia, bukan soal itu, tapi soal relasi dengan Allah, soal hati yang diubahkan, ya, dari dalam. Nah, contohnya adalah orang yang tuli dan gagap. Markus 7 ayat 31 sampai 37 itu hanya Markus yang mencatatnya, melaporkannya. Ya, peristiwa ini tidak dilaporkan oleh Matius, juga tidak dilaporkan oleh Lukas, tidak dilaporkan oleh Yohanes. Hanya Markus yang melaporkannya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang bukan Yahudi. Tuhan Yesus dikatakan sini masuk ke daerah mana? Ayat 31, Dekapolis. Dekapolis itu, Deka itu 10. Polis itu kota, 10 kota. Dan mayoritas ini orang bukan Yahudi. Ada juga Yahudi di situ, tapi ini daerah mayoritas Yahudi. Dan di wilayah Yahudi ini, dibawalah orang yang tuli dan gagap kepada Tuhan Yesus. Ya, karena dia tuli dan gagap, adalah orang yang mewakilinya, yang minta kepada Tuhan Yesus, sembuhkanlah dia ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkannya nih. Ya, ada 4 tindakan kita lihat di sini, ya. Pertama, dia memisahkan orang tuli ini dari orang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Yesus betul-betul memperlakukan orang tuli dan gagap ini sebagai satu pribadi yang unik, yang harus diperlakukan khusus. Harusnya kan bisa saja Tuhan Yesus memperlakukan dia
biasa saja kayak orang banyak, sembuhlah gitu kan bisa saja, tapi tidak. Tuhan Yesus ingin membangun relasi dengan eh, orang tuli ini sehingga dipisahkan dari orang banyak, dia memperlakukannya, melihatnya sebagai pribadi yang khusus, yang unik. Baru kemudian dia sentuh fisiknya, ya, menyatakan empati kepada orang yang menderita. Kemudian lidahnya juga disentuh. Untuk apa? Relasi pribadi dengan Yesus itu diperlukan supaya bisa mendengar perkataan Yesus. Baru kemudian Tuhan Yesus mendoakannya dengan satu kata, Efata. Jadi kalau kita lihat di sini, bukan sentuhan fisik, ya, jari tangan, jarinya ke telinganya yang menyembuhkan orang ini. Dan juga bukan karena menyentuh lidahnya terbuka, bukan. Tapi dengan apa? Perkataan Tuhan Yesus. Itulah yang menyembuhkannya. Itulah makanya iman yang tidak percuma itu adalah iman yang menerima perkataan Tuhan Yesus, bukan iman yang melakukan tradisi manusia. Ya. Bukan tradisi manusia. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ya, penyembuhannya itu datang dari Allah. Ya. Sekarang kita lihat ayat 36. Kembali lagi ayat 36 ya. Kenapa Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga tentang kesembuhan ini? Ya. Alasannya adalah jelas. Tuhan Yesus tidak ingin dikenal dia sebagai penyembuh, tapi sebagai anak Allah. Anak Allah. Itulah sebabnya di apa ya, uh, dikatakan seperti itu ya. Orang tuli dan gagap ini sembuh, kemudian takjub. Ya, ini kita mundur ke belakang, kita lihat jauh lebih dalam sedikit ya. Apa yang dikatakan takjub ini itu adalah suatu uh, pernyataan yang mirip dari Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Jadi di situ dikatakan telinga orang tuli akan dibuka, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Dan kemudian ayat 35 itu bagian ayat 1 jadi dikabarkan juga situ Lebanon. Ya, digambarkan Yesaya sebagai padang gurun dan tanah kering yang akan bersorak-sorak melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, jadi sini kalau kita lihat bahwa penggenapan dari nubuat Yesaya tadi terjadi. Bahwa orang bukan Yahudi juga harus mendengar pemberitaan tentang Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, yang kalau kita lihat di sini yang penting kita perhatikan adalah kita menguduskan hati kita dengan mendengar perkataan Tuhan Yesus. Ketimbang kita menampilkan diri kita bersih, seolah-olah bersih, padahal tidak. Ya, jadi hanya jadi kebiasaan saja. Ya, kebiasaan ya yang kita lakukan bukan karena kita sedang melakukan,
perkataan Tuhan Yesus. Baik, sebagai sintesisnya, kita lihat di sini ya, ada dua. Nah, kita kembali lagi, Markus 1 ayat 1, tujuan Markus ini kan untuk menggambarkan, untuk menyatakan Yesus Kristus anak Allah. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus anak Allah, hanya Dia yang memulihkan, mendamaikan relasi manusia dan Allah. Perkataannya, ya, perkataannya itulah iman. Ya, jadi iman yang percuma adalah iman yang tidak mengubah hati. Ya, dari iman itulah kenajisan. Ya, dari situlah muncul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Iman yang tidak percuma adalah iman yang mendengar perkataan Tuhan Yesus. Jadi sama seperti orang tuli dan gagap itu, ya, dia mendengar perkataan Tuhan Yesus, terbukalah, ya, efata, terbukalah. Ya. Itulah iman yang menyelamatkan. Yang pertama, ya. Yang kedua adalah bahwa Roma ini kan ditulis kepada jemaat Kristen di Roma yang sedang di dalam aniaya oleh Kaisar Nero. Nah, kita lihat di sini bahwa musuh bangsa Yahudi itu, musuh bebuyutannya, musuh turun-temurun itu tidak dimusuhi oleh Tuhan Yesus. Dia mengasihi musuh bangsa Yahudi. Bagaimana caranya mengasihi? Memberitakan Injil kepada mereka. Jadi, Markus mengatakan kepada orang Kristen, ya, di Roma, walaupun mereka dibenci, dimusuhi oleh Kaisar Nero, mereka harus tetap mengasihi orang Romawi. Bagaimana caranya mengasihinya? Dengan memberitakan Injil. Karena hanya melalui Injil manusia bisa dipulihkan relasinya dengan Allah.